Ya, salam sehat. Bandarmologi NCKL kedua, periode atau IPO ya, IPO 12 April 2023, data diambil sampai 2 Agustus 2025. Nah, di sini ini adalah bandarmologi NCKL yang pertama. Saya ambil datanya. Sekedar mengingatkan bahwa shareholder ini PT Harita Jaya Raya itu menguasai 84,6% ya, saham. Selainnya saham publik sisanya. Di sini underwriter-nya cukup banyak karena ini tergolong market cap-nya besar. Yang jelas sampai triliunan, di mana BNP Paribas Sekuritas Indonesia itu memegang 21% lebih, dan seterusnya ya. Intinya banyak sekuritas. Ini IPO tanggal 12 April 2023. Ya, 2 tahun yang lalu ya. Nah, kita langsung aja ke data yang kedua atau ke bandarmologi NCKL yang kedua. Kita ingin melihat kepemilikan saham before after, di mana waktu berdiri, waktu IPO, perusahaan ini saham publiknya 12,7%. Seiring berjalan waktu, kepemilikan saham publiknya bertambah sekitar 1,7%. Jadi founder share berkurang 1,7%. Jadi 14,4% saham publiknya, sedangkan founder share-nya 85,7%. Jadi founder share jualan ya. Nah, kita ke seller dan buyer, di mana last price ya, hari Jumat kemarin 815 ya, naik 13,99%. Harga IPO-nya 1.250, jadi mengalami penurunan dibanding harga IPO, yaitu minus 34% ya, kurang lebih ya. Terus karena ini telah 2,3 tahun usianya, jadi melebihi MA 200, ketemulah low price-nya 560 ya. Itu top price, sedangkan average price di 743. Jadi harga sekarang itu udah di atas harga rata-rata 200 hari. Di mana harga tertinggi itu di 934. Di sini asing memiliki 7,9% dari total saham. Ya, underwriter BNP Paribas Sekuritas, dan underwriter yang kedua yaitu Citigroup Sekuritas Indonesia. Yang ketiga di sini CS, yaitu Credit Suisse Sekuritas Indonesia. Dan masih banyak yang lain ya, ada 6 lebih kayaknya. Nah, kita ke buyer dan seller ya. Jadi kita melihat NCKL secara general, di mana AF ini Harita Kencana Sekuritas, atau apakah ini milik orang satu ya, kita tidak tahu ya. Jadi namanya memang mirip, Harita Kencana Sekuritas ya.
di mana dia jualan 35%. Sedangkan RXFL 19%, KZF 11%, AKF 9%, ZPF 12%, ZPL 14%. Ya. Yang ada L ini anggaplah retail. Ya. Jadi terjadi distribusi ya. Ya nanti kita lihat di chart ya. Kita lihat di chart akan lebih jelas ya. Oh iya, yang nampung ini yang besar. Jadi belum tentu distribusi ya. Karena ini yang nampung 66% YUF lagi. Jadi sekuritas cukup disegani. Kemudian 3% SQ, 3% YP, 3% IF. Nah, ini retail. Nah, ini kita bedakan antara asing dan lokal karena pengaruh asing dalam transaksi harian di pasar reguler itu ya asing sangat berpengaruh ya. Karena ini uang besar. Di mana net buy asing ya, itu 69%. Sedangkan yang jualan juga asing juga. 52% asing jualan, tapi tetap asing banyak buy. Dari yang telah membanjiri pasar atau yang telah dijual belikan di market reguler ya, reguler maupun ya semua ya, all market ya. Karena kita bicara bandarmologi ya kita harus tahu saham secara utuh ya, baik di pasar nego, baik di pasar reguler, baik di pasar tunai. Ya. Jadi kita harus tahu keseluruhan karena kita ingin tahu berapa posisi saham di masing-masing sekuritas. Nah, ini 100% yang telah membanjiri pasar. Tapi ya ini betul 100% yang telah banjir di pasar. Itu setara dengan 28% dari free float. Ya. Jadi free float itu dibagi dua. Free float yang telah banjir di pasar atau telah dijual belikan di pasar. Terus free float yang dari IPO-nya belum pernah dijual belikan di pasar. Di pasar all market. Nah, 7-20% belum pernah atau masih di hold oleh pemegang free float. Nah, kalau kita bandingkan dengan total share secara keseluruhan, baru 4% yang berada di market saham tersebut. Sedangkan 10% masih di hold. 86% itu adalah founder share. Nah, dibandingkan dengan total share keseluruhan, itu 3% milik YUF. Jadi yang di pasar cuma 4%, yang 3% dimiliki oleh YUF lagi. Ya, jadi saham ini dijaga ya. Secara bandarmologi sangat bagus. Sedangkan free float 100%. Di mana harga bandar itu 1112 ya, asing ya, dipegang oleh asing. Terus SQ 934, YP 926, IF 1091 dan seterusnya ya. Di mana harga sekarang itu 815. Jadi pada nyangkuter
itu udah naik 13% ya. Itu nah, kita ke chart ya untuk melihat lebih jelas. Nah, dari sini jelas ini akumulasi di mana YUF menguasai 66% barang yang berada di market. Sedangkan ini retail banyak jual. Oh, sebentar ya. Nah, ya, ini akumulasi. Tapi ini agak aneh dikit ya. Anehnya retail juga jual. Ya, yang ada L ini retail. Ya, akum ya. Ini akum karena ini lebih dari 60%. Ya, udah akum gitu aja. Akum akut. Nah, dibanding dengan total share ya, itu yang di buy sell atau yang di market itu baru 4% dari total free float yang 14%. Jadi ya sangat agak ringan ya, istilahnya ringan, naik dan turunnya harga itu ringan ya. Terbukti hari ini naik 14%, kan ringan ya. Kalau berat ya paling naik 5%, 4%, udah gede. Ini 14%. Nah, itu ya. Nah, itu ini adalah free float yang buy, ini free float yang sell. Di mana 72% itu masih di hold ya. Sedangkan sisanya 28% ya, itu telah dilempar di pasar di mana penguasanya adalah YUF. Di sini yang jualan itu AKF, ya, KZ, ZP, ZP. Nah, itu ya. Itu gambaran secara keseluruhan saham NCKL. Nah, kita menuju ke yang lebih kekinian. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat chart, kita besarkan. Nah, ini NCKL. Nah, di video yang pertama itu menggambarkan bandarmologi dari awal berdiri sampai sampai sini ya. Mau mencoba reversal berbalik arah tapi ternyata masih diturunkan ya. Ini dianggap murah, masih murahan, masih ada yang lebih murah. Mantul lagi, turun lagi, masih ada yang lebih murah ya. Rupanya tanda-tanda reversal mulai nampak di sini karena dia bikin Higher high di sini. Hari kemarin yang terakhir ini bikin Higher high dan Higher low. Jadi ya reversal lah ya, mulai reversal. Nah, kalau ingin lihat bandarmologi dari sampai sini itu bisa dilihat di bandarmologi NCKL yang pertama. Nah, untuk NCKL yang kedua kita analisa secara chart lingkaran. Kita mulai dari sini. Jadi tanggal 9 April 2025 yaitu mulai uptrend atau trennya mulai berbalik arah ya. Di sini juga breakout ya. Tren mulai berbalik arah
dan breakout. Misalnya kita tampilkan garis MA-nya. Nah, sudah melewati MA 200. Ya. Jadi candle di atas semua garis MA. Nah, kita lihat chartnya ya. Chart P bentuk P. Nah, ini. Di mana imbang ya. Selama uptrend ya, pembeli dan penjual itu seimbang ya. Hampir imbang lah ya. Di mana ini BKF jualan, AF beli. Persentasenya hampir sama. AKF jual, XL beli, persentasenya ya hampir sama, selisih 1%. Dan seterusnya, memang ini kemiripan, jadi seolah-olah ambigu ya, akum bukan, distribusi bukan, ya seolah-olah ya tadi saya pernah sebut sepak bola gajah, tapi ini halus mainnya, nggak menyolok. Ya, tapi naik. Ya. Jadi posisi bandarmologinya netral, ya. Tapi harga naik. Ini tadi ya. Nah, dari sini ke sini secara bandarmologi naik. Secara bandarmologi itu sideways, tapi harga naik. Ya, sideways maksudnya antara penjual dan seller dan buyer itu imbang, ya. Tapi harga naik. Jadi ada kesan di maintenance. Jadi memang ya saham itu sebenarnya di maintenance ya. Kalau nggak di maintenance ya bahaya. Bisa rontok. Nah, karena ini imbang, jadi ya bacanya nggak terlalu semangat ya. Imbang. Nah, kita lihat hari terakhir. Nah, ini. Nah, ini semangat. Jelas ini akum. Ya, intinya ya ada giantnya, ada bandarnya. Yaitu 34% BK. Tapi di sini nggak ada BKF ya. Bentar. Kita pakai yang ya. Kita bedakan aja ya, asing dan bukan ya. Karena emang saham dengan kapitalisasi besar itu memerlukan asing ya biasanya. Kecuali saham gorengan. Nah, ini CF ya. CCF. CC tapi asing 33%. BKF. Jangan tanya lagi kalau BKF ya. JP Morgan ini kalau nggak salah BKF. Coba kita lihat. BKF. Ya, JP Morgan ya. CC Mandiri Sekuritas tumben ya. CCF tapi dia sebagai bandar di hari terakhir NCKL kemarin, Jumat. Ya, BKF 31%, CCF 33%, DH 8%, dan seterusnya. Ya, intinya warna oranye yang sebelah kiri lebih kecil dari warna oranye sebelah kanan. Karena oranye ini menandakan retail. Lebih tepatnya yang ada unsur L ini, L itu lain-lain, jadi retail. Ini juga retail. Jadi akut di hari terakhir perdagangan kemarin Jumat. Di mana asing
net sell, net buy 66%. Sini asing net sell 22%. Memang saham ini bergantung ke asing. Itu ya. Kenapa naik sampai 14%? Ya karena di sini faktor asing masuk ya. Terus akumnya sangat kentara. Ya, saya kira itu aja. Ya, ini NCKL selayang pandang selama 1 tahun. Nah, ini kita lihat NCKL selama dia hidup. Udah mulai reversal. Bahkan MA 200 udah ditembus di hari Jumat kemarin. Ya, cukup ya. Salam sehat.